Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan sculpting lagi. Ketika kalian ingin melakukan sculpting, kalian harus tahu dulu tentang tools-tools yang ada di sculpting blender ini. Seperti tools grad, smooth, dan lain-lainnya. Kalian perlu mempelajari itu dulu. Dan kalian juga kalau bisa, kalian juga harus mempelajari tentang topologi tubuh manusia. Bagaimana tulang-tulang manusia itu tersusun. Karena itu bisa membuat kalian dalam sculpting itu sculpting kalian itu menjadi lebih detail. Dan tampilan objek kalian itu menjadi lebih hidup. Dan jika kalian baru memulai untuk melakukan sculpting, jangan takut melakukan kesalahan, karena kalian bisa belajar dari kesalahan itu sendiri. Teruslah mempraktikkan, teruslah menonton video-video sculpting orang-orang yang ada di YouTube, dan kalian mempraktikkan sendiri. Kalian berlatih, jangan cuma nonton doang, tapi harus berlatih dan berlatih. Jangan takut melakukan kesalahan. Sekali lagi, jangan takut melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki. Kalian bisa belajar dari kesalahan itu. Memang mungkin sculpting pertama kali itu agak sedikit sulit ya. Tapi setelah kalian belajar dan terus belajar, saya yakin kalian bisa. Sculpting atau digital sculpting ini adalah proses membentuk objek 3D secara artistik. Ya, dia mirip seperti memahat tanah liat di dunia nyata, tapi menggunakan tools digital. Dengan sculpting, kita bisa bikin bentuk-bentuk organik seperti karakter manusia, monster, makhluk fantasi, atau bahkan detail baju dan permukaan objek. Beda dengan modeling biasa, yang lebih teknis dan berbasis poligon. Sculpting itu lebih bebas dan intuitif. Kita benar-benar mengukir langsung ke dalam mesh menggunakan brush. Tools yang sering saya gunakan sendiri adalah tools grab atau tools yang menggerakkan poligon itu sendiri. Ada beberapa tools yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada draw brush. Ini berfungsi untuk menambahkan volume. Yang kedua ada clay strips untuk memberi bentuk dasar dengan cepat. Yang ketiga ada smooth untuk meratakan permukaan. Keempat ada grab untuk memindahkan bagian mesh. Saya paling sering menggunakan tools ini. Yang kelima ada crease untuk membuat lipatan tajam. Yang keenam ada inflate untuk membesarkan bagian tertentu. Ya, masih banyak lagi tools-tools yang harus kalian pelajari. Karena tools di Blender ini sangat luas, sangat banyak. Dan kalian harus paham tentang tools-tools ini, agar kalian tahu bagaimana cara penggunaan dari tools-tools ini. Coba saja dalam hal kecil, misal membentuk muka seseorang, ataupun kalian mencontoh dari public figure, kalian ambil lalu kalian praktikkan sendiri bagaimana sculpting itu. Dan dari tools tadi kalian juga bisa mengatur ukurannya, ukuran brush dari tools tersebut dengan menekan tombol F yang ada di keyboard untuk ukuran, dan Shift plus F untuk kekuatan. Dengan sculpting ini, kalian bisa bebas membentuk karakter kalian, model karakter kalian, seperti apa yang kalian inginkan. Kalian bisa bereksperimen juga, kalian juga bisa membentuk-bentuk karakter yang fiksi, sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Karakter-karakter yang belum ada. Nah, itu semua terserah dari kalian. Ya, pada intinya kembali kepada belajar tadi. Jangan lupa belajar, terus belajar tentang dunia 3D, apapun itu.
Karena walaupun sekarang sudah ada AI yang menggantikan, tapi tetap dunia 3D itu membutuhkan kita, membutuhkan tangan-tangan manusia yang kreatif. Karena walau dibuat seperti sesempurna apapun, AI itu tetap kelihatan tidak akan sempurna seperti tangan manusia yang melakukannya. Jadikanlah AI itu sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Dan teruslah berkarya. Buatlah karakter sesuai dengan imajinasi kalian. Oh ya, mungkin jika kalian tertarik, saya ingin membuat sebuah video tentang pengenalan tools yang ada di Sculpting Blender ini. Jika kalian tertarik, silahkan kalian komen. Saya akan membahas detail-detail dari sculpting. Kita akan membuat video yang khusus untuk itu. Banyak hal yang ingin saya bahas. Mungkin mulai dari tools-toolsnya tadi dan bagaimana cara membentuk muka karakter itu sendiri. Tolong komen jika kalian ingin tahu. Komen iya. Dan juga banyak yang bertanya kepada saya, kenapa sih mau jadi seorang bisa dibilang animator? Ya karena saya senang dengan dunia ini. Saya senang untuk melakukan hal-hal seperti ini. Contoh misal seperti membentuk karakter, itu hal yang paling saya sukai. Saya bisa menghabiskan sepanjang hari saya untuk membentuk sebuah karakter. Dan saya juga masih dalam proses belajar untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Ya semoga aja. Gitu kan, kita akan berlatih terus tanpa henti. Kita akan belajar terus. Mulai dari kesalahan yang kita lakukan, kita bisa memperbaikinya. Apapun itu, yang penting kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Karena sebuah kekonsistenan itu akan membuat kita itu terus untuk bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ketika kita konsisten, kita akan menjadi orang yang ahli, ya. Nah, kalian juga harus melakukan hal yang sama. Kalian harus berlatih, kalian harus konsisten. Tunjukkan karya kalian itu kepada orang-orang banyak. Kalian pun bisa menjual karya-karya kalian tersebut di website, contoh misal Sketchfab atau Sketchfab ya maksud saya, atau di tempat-tempat lain. Kalian bisa menjual karya-karya kalian. Kalian bisa menghasilkan duit dari situ. Dan jangan takut untuk memulai dari nol, karena semuanya itu dimulai dari nol. Tidak ada yang instan. Kecuali kalau bapak kalian orang kaya, mungkin kalian bisa berbuat sesuatu yang lebih lagi ya. Tapi untuk orang-orang yang seperti saya, yang berusaha dari bawah, itu nanti akan kebentuk dirinya yang menjadi diri yang semakin kuat, dari diri yang kuat untuk bertarung. Ketika kita berada di bawah, kita tahu bagaimana susahnya kita dahulu. Sehingga ketika kita naik, kita paham bagaimana orang-orang yang susah, bagaimana orang-orang yang berjuang. Ya. Dan mungkin itu sedikit dari saya, yang motivasi dari saya. Walaupun tidak ada kena-mengena dengan sculpting, tapi itulah sedikit motivasi dari saya.
Mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video-video saya. Dadah!